Sempat dikenal sebagai pasangan terbucin, kini hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang saat ini harus dihadapi oleh Virgon dan juga Inara setelah sang musisi kedapatan selingkuh dengan wanita berinisial TAA. Namun, dinamika pernikahan yang saat ini tengah menerpa keduanya tak pelak membuat warganet ikut berkomentar atas permasalahan yang menerpa keduanya. Termasuk salah seorang psikolog yang ikut turun tangan dalam menyikapi permasalahan rumah tangga yang kini dialami oleh Virgon dan juga Inara. Lantas, seperti apakah komentar seorang psikolog menyikapi perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgon? Dinamika sebuah pernikahan itu tidak pernah ada yang sama template-nya gitu. Jadi tidak pernah ada yang sama metodenya, prosesnya, atau polanya. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah kondisi A menyebabkan perselingkuhan atau perceraian dan sebagainya. Jadi nggak bisa begitu. Yang saya bisa jelaskan begini, secara umum, pria memiliki rentang pubertas yang lebih panjang dibandingkan wanita. Jadi kalau kita lihat karena ini lebih panjang, maka kemungkinannya atau kecenderungannya pria itu bisa mengalami pubertas itu sepanjang hidupnya atau sampai usia tua, katakan begitu ya. Nah, situasi ini membuka peluang bagi pria untuk bisa mengupayakan hubungan yang sifatnya intim atau intimacy dengan lawan jenisnya, wanita, di luar pasangannya, baik resmi maupun tidak resmi. Bahkan tidak hanya satu, tapi peluang-peluang ini bisa terbuka untuk sejumlah wanita. Jadi memang bisa dibuat secara logis pertimbangannya atau pemikirannya jika ada pria yang memiliki hubungan dengan banyak wanita dan itu sifatnya intim. Mereka bisa jatuh cinta lagi, bisa melakukan hubungan seksual kembali dengan orang yang berbeda, bahkan bisa dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Nah, ini barangkali yang bisa menjadi latar belakang secara umum. Bukan sekedar soal itu bucinkah atau karakter yang tergila-gila, tidak hanya sekedar itu. Jadi ada unsur kondisi biologis yang menuntut seorang pria akhirnya melakukan hal-hal tersebut yang kemudian secara budaya dan normatif kita sebut sebagai perselingkuhan. Bukan soal musisinya, namun tadi saya katakan kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut kan terbuka ketika seseorang ini punya popularitas, punya uang, ya, power, kemudian kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, ini semua menjadi sebuah pemicu dan juga penunjang kemampuannya dia atau kemudahannya dia untuk melakukan tadi intimacy atau interaksi yang intim dengan banyak pihak. Jadi unsur misalnya populer itu bisa dipergunakan oleh yang bersangkutan atau bisa dia manfaatkan sebagai sebuah keuntungan untuk bisa membuka tadi hubungan-hubungan baru dengan banyak wanita. Memang kedua pasangan ini tidak memiliki tujuan bersama dari awal pernikahan, sehingga ketika ada badai-badai seperti ini, mereka berdua tidak sanggup untuk melihat tujuan awalnya apa, sehingga nggak bisa kembali ke situ karena nggak ada tujuan awal. Seandainya ada, misalnya mereka membangun rumah tangga untuk menciptakan warisan terhadap generasi berikutnya, misalnya gitu tuh, atau untuk memelihara cinta pertama dan sebagainya. Nah, kalau ini ada, ketika ada badai seperti sekarang, ada gangguan, ada godaan, nah mereka bisa lihat, tujuan awalnya ini loh, ayo kita cek lagi ke dalam, apa yang kurang ya, supaya kita bisa memperbaiki, supaya kita nggak bisa nyeleneh dan balik lagi ke tujuan awal ini. Nah, ini mungkin dicek dulu, ada nggak 3 unsur ini dalam pernikahan mereka. Mengenai permasalahan apa yang sudah disampaikan kemarin di klarifikasi di YouTube,
saya tidak boleh menyampaikan, tapi intinya adalah dari klien kami tidak mau membuka ataupun juga mau menyampaikan permasalahan dari baik dari klien kami ataupun dari istri klien kami. Sekarang kita tidak mau sama-sama mengeluarkan atau membuka rahasia ataupun informasi yang tidak pantas kami sampaikan di teman-teman. Tapi yang pasti keputusan ini adalah keputusan yang terbaik dan sudah dibicarakan kepada keluarganya Mas Virgon sendiri dan juga sudah didiskusikan kepada keluarga dan juga label. Intinya dia sudah bulat dan sudah yakin untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur perceraian dengan secara baik dan juga kekeluargaan. Yang pastinya sih gue sebagai apa yang gue jalanin sekarang adalah gue belajar untuk terus bertanggung jawab ya, karena laki-laki itu kan benar-benar diamanain untuk tanggung jawab ya ke keluarga. Nggak cuma soal materi, tapi juga soal akhirat dan keyakinan juga. Jadi orang yang harus bisa rela terluka lah di garis depan untuk melindungi apa yang jadi harapan terbesar dia, apa yang jadi harta terbesar dia. Kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgon dengan wanita berinisial TAA tak pelak membuat heboh jagat dunia maya sampai dengan saat ini. Ditambah lagi hal itu dibuat ramai lantaran Virgon secara terbuka mengakui kesalahannya dan justru menggugat cerai Inara sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang menerpa rumah tangganya. Lantas, seperti apakah respon kerabat terdekat Virgon dan juga Inara terkait adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak laki-laki? Kaget banget aku sebagai temannya Virgon dan Inara, kaget banget lah kok bisa, maksudnya kejadian kayak gini bisa terjadi gitu. Virgon juga baik, anaknya kocak, terus seru ya orangnya. Sosok Virgon ya. Sosok Virgon adalah sosok yang ramah, asik diajak nongkrong, diajak sharing asik. Maksudnya untuk bukan di musik aja sebenarnya. Dia mah lumayan wawasannya lumayan luas juga ya. Dan ya sosok yang sangat menyenangkan sih kalau menurut gue ya. Gue pernah ke rumahnya ya. Dan sejauh yang gue kenal gitu, dia sosok yang baik, yang penyayang sama keluarga gitu. Nggak ada yang aneh-aneh sih, makanya gue nggak tahu juga maksudnya teman. Kalau dari yang sepenglihatan gue sih gitu, maksudnya nggak pernah aneh-aneh dan sayang sama keluarganya gitu. Lumayan kaget juga ya, cuman ya mau gimana ya, udah terjadi dan ya permasalahan kita nggak ada yang tahu kenapa jadi seperti ini gitu. Kalau bisa sih jangan ya, cuman kalau memang sudah itu yang jadi keputusan akhir, ya mau gimana lagi, kita kan hanya bisa melihat dari sisi luarnya saja kan, dalamnya kita nggak pernah tahu kayak apa gitu. Jadi ya keputusannya ada di Bang Gogon sama istri lah, gimana gitu. Ya pada prinsipnya sih gua kan kebetulan gue sama Indah, istri gue sama, kita kenal lama. Sama Inanya juga kenal lama, sama Virgonnya kenal lama. Jadi untuk supportnya ya yang terbaik aja deh buat mereka berdua gitu. Semoga ya, kita sempet kaget lah ya, kaget karena maksudnya kita kenal kan dua-duanya memang orang baik ya, orang baik. Terus ya katakanlah hijrah ya, maksudnya juga image kan udah keren sih gitu, maksudnya ya kita support gitu. Ya itu aja sih bentuk supportnya. Inara tuh orangnya baik, dia juga penyayang, terus ya lurus aja sih orangnya, nggak pernah neko-neko. Trouble ya kalau dulu sih ya kan aku tahu, semua orang juga pada tahu ya kalau misalkan dulu kan emang keluarganya Inara kan dulu kurang setuju sama Virgon kan ya, tapi kan karena Inara membuktikan kalau Virgon tuh orangnya baik gitu ya, terus dia juga bisa merubah Virgon jadi lebih baik. Ya keluarganya akhirnya juga setuju sama Virgon.
Bucin banget. Mereka tuh berdua bucin. Bener-bener kemana-mana berdua. Nggak tahu tempat gitu, maksudnya pelukan lah segala macam. Emang mereka tuh bucin banget. Kalau dibilang bucin, semua kepala keluarga pasti akan bucin sama keluarganya. Sama anak dan istri itu udah pasti akan bucin. Yang gue lihat adalah dia penyayang. Cuman mungkin banyak yang bilang, oh kalau penyayang kenapa jadi begini? Ya balik lagi, gue nggak tahu kenapa begitu. Gitu sih, sepenglihatan gue aja ya. Bikin semua orang iri. Pokoknya di sekeliling dia tuh kalau misalnya ketemu sama Inara sama Virgon tuh pasti iri ya. Kayak envy gitu ya. Ih, lo kok bisa sih pacaran kayak gitu loh. Ya, aku berharap sebagai temennya mereka berdua ya, rumah tangganya sih baik-baik aja, bisa mediasi lah. Kalau bisa sih maksudnya diselesaikan dengan secara kekeluargaan aja gitu. Kalau menurut aku ya yang terbaik aja lah buat mereka gitu. Apapun keputusan mereka kan hanya mereka yang tahu, dan keputusan mereka itu pasti yang terbaik gitu.